Shalom, selamat siang saudara-saudara sekalian. Saya atas nama Arin Mole. Kembali lagi kita bertemu dalam penyampaian pemahaman saya terhadap mata kuliah administrasi gereja yang sudah saya bagikan kepada saudara-saudara sekalian pada beberapa hari yang lalu pada video saya yang pertama. Kali ini video saya yang kedua, saya mau berbicara tentang administrasi gereja dalam dimensi yang kedua, yaitu dimensi kebijakan gereja. Saudara-saudara sekalian, berbicara tentang gereja, tentunya kita berbicara tentang banyak hal yang ada pada gereja. Salah satunya dalam gereja biasa kita temui dengan persoalan-persoalan yang ada di dalam gereja. Nah, persoalan-persoalan tersebut, saudara-saudara sekalian, bagaimana kita lihat kebijakan dari gereja atau pimpinan gereja dalam mengatasi, dalam menyelesaikan persoalan atau masalah dalam gereja yang disebut dengan kebijakan daripada pemimpin gereja tersebut. Nah, sebagai seorang pemimpin, seorang pendeta, atau seorang pengajar dalam sebuah gereja, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, dalam mengambil keputusan untuk menyelesaikan sebuah masalah, kita harus perlu mengadakan yang namanya kebijakan. Dan kebijakan itu juga, saudara-saudara sekalian, yang menjadi pendukung bagi kita dalam menyelesaikan masalah-masalah yang ada di dalam gereja. Dan kebijakan ini juga membuat kita untuk lebih bijaksana, lebih berpemahaman yang baik dalam mengambil keputusan-keputusan dalam menyelesaikan masalah yang ada di dalam gereja kita tersebut. Supaya sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang pengajar, kita tidak salah dalam mengambil keputusan dalam gereja. Makanya pentingnya kebijakan-kebijakan itu kita tahu supaya kita dapat selesaikan masalah dengan baik. Dan saudara-saudara sekalian, sebagai seorang pemimpin tentunya tidak mudah dalam menyelesaikan masalah yang dialami oleh jemaat. Sebagai seorang pemimpin kita harus tahu apa masalahnya. Kemudian kita harus tahu sumber masalahnya. Kita harus tahu bagaimana mengatasi masalah tersebut. Dan tentunya semuanya itu tidak terlepas dari kita meminta tuntunan, permohonan daripada Tuhan. Supaya dalam sebagai seorang pemimpin kita mengatasi atau menyelesaikan masalah tersebut dengan kebijakan-kebijakan yang ada, yang disertai dari penyertaan Tuhan kepada kita, supaya dalam menyelesaikan persoalan tersebut kita menyelesaikannya dengan terarah, dengan baik, dan tidak membela atau memihak kepada salah satu sumber persoalan tersebut, saudara-saudara sekalian. Oleh sebab itu, saudara-saudara sekalian, perlu dan pentingnya seorang pendeta atau seorang gembala atau seorang pengajar mengetahui apa arti itu kebijakan. Karena kebijakan itu berbicara tentang bagaimana kita memutuskan sebuah masalah, kita menyelesaikan masalah dengan dasar-dasar yang baik atau dasar-dasar yang tepat, yaitu dasar kita adalah kembali kepada Alkitab. Supaya sebagai seorang gembala atau sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang pendeta, kita menjadi orang-orang yang bijaksana di dalam mengambil kebijakan untuk sebuah persoalan itu dapat diselesaikan dengan baik, saudara-saudara sekalian. Makanya dalam gereja itu penting adanya kebijakan gereja. Kebijakan gereja artinya keputusan-keputusan diambil oleh gereja adalah keputusan-keputusan yang memberikan kebaikan bagi jemaat, memberikan kebaikan bagi umat dalam mengalami persoalan. Dan di dimensi yang kedua dalam video ini, saudara-saudara sekalian, sangatlah penting untuk para pendeta, para gembala, bahkan saya sendiri di dalam menjalani studi ini ke depannya, saya akan menjadi seorang gembala pun saya dapat memahami dalam mengatasi persoalan-persoalan yang akan saya temui di gereja, di lingkungan, bahkan di masyarakat tertentu juga perlu saya memahami apa arti itu kebijakan. Supaya di dalam mengambil sikap, saya tidak mengambil sikap yang arogan. Di dalam mengambil keputusan, saya tidak mengambil keputusan yang semata-mata membela salah satu pihak. Nah, sebagai hamba Tuhan, kita perlu memahami kebijakan gereja. Supaya apa? Supaya kita menjadi seorang pemimpin yang memiliki integritas yang tinggi, memiliki kemampuan, memiliki pemahaman yang baik, sehingga kita menjadi pemimpin yang dipakai Tuhan dalam melayani warga jemaat, warga gereja, bahkan masyarakat di sekeliling kita. Untuk apa? Untuk mereka memiliki pemahaman yang baik ketika mengalami persoalan atau masalah dalam kehidupan sehari-hari. Saudara-saudara sekalian,
dimensi kebijakan ini berkenaan dengan keputusan tentang apa yang harus dikerjakan atau apa yang harus diselesaikan. Jadi dalam kebijakan ini sebagai seorang pelayan bukan saja dia sendiri yang mengambil keputusan, tetapi dia harus berbagi dengan para pelayan-pelayan yang lain supaya merangkul persoalan tersebut dan mereka mengambil keputusan secara bersama-sama dengan tujuan menemukan hasil yang baik, hasil yang terbaik dan hasil yang tentunya tidak memihak kepada salah satu apapun. Menjadi seorang pemimpin atau seorang gembala dalam memahami kebijakan ini, kita berdiri di tengah-tengah atau kita berdiri sebagai seorang pemimpin yang netral, tidak membela A atau membela B, tapi kita memberikan suatu keputusan yang baik, keputusan yang memberikan jalan keluar bagi jemaat atau persoalan yang akan kita hadapi. Dan saudara-saudara sekalian, di dimensi yang kedua ini, semoga memberkati saudara-saudara sekalian di dalam pemahaman hidup bergereja, hidup berjamaat, dan ketika ada masalah kita harus memutuskan dengan kebijakan-kebijakan yang ada. Bukan berarti kebijakan tersebut membuat kita menimbulkan masalah yang lain, tetapi membuat kita menjadi sadar bahwa masalah itu kita harus menghadapinya dengan baik, menghadapinya dengan meminta tuntunan Tuhan supaya berakhir juga dengan tuntunan dan kebaikan yang kita dapatkan daripada Tuhan sendiri. Terima kasih Bapak Mama saudara sekalian. Nanti kita akan masuk dalam video berikutnya, yaitu berbicara tentang dimensi yang ketiga. Dan terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.